data dari LKJ, realisasinya kita bandingkan dengan target sampai dengan 2029. Itu sih Pak Mustaqim kalau yang terkait poin-pointer yang di 7322 ya, yang di RU-nya. Mungkin silakan dari teman-teman PDP jika ingin menanggapi, takutnya hitungan kami juga mungkin ada yang keliru atau seperti apa ya, angka atau ada angka berubah atau seperti apa, karena kita dasar sih kemarin salah satu dasarnya itu dari indeks desa, kemudian dari profil IKU. Oh ya. Baik Pak Riko atas informasinya. Yang pertama berarti pengambilan itu bukan ngambilnya dari data lampiran laporan kinerjanya baik OK1 maupun OK2 ya Pak? Ya. Salah satunya misalnya ternyata tadi kan di akses listrik nih, ketika kita melihat LKJ-nya sebenarnya realisasi di 2025 itu kan sekitar berapa belas persen ya? Ya itu kan sebenarnya nggak masalah tuh data LKJ-nya. Tapi kan ketika kita coba ke definisi dari IKK tersebut, dari indikator tersebut, kan menggunakan indeks desa. Nah pas kita uji lah kok ya ini istilahnya capaiannya nih kok sudah tinggi sekali kan, seperti itu. Apakah kemarin sih kalau dari Pak Cece yang mau diperbaiki, apakah hasil evaluasi penilaian dari indeks desa itu mau dievaluasi lagi atau mau seperti apa kan ininya? Jangan sampai kalau misalnya pihak lain nih yang melihat kayak kami awam melihat sesuai dengan ini ya definisi dan cara perhitungan, loh kok ternyata ini kan, atau mungkin teman-teman BDP punya data lain nih yang digunakan untuk menghitung kinerjanya seperti itu. Baik Pak Riko, kita alat ukurnya sama, yaitu hasil pengukuran indeks desa. Yang tadi yang saya maksudkan adalah kalau ngambilnya dari lampiran data LKE-nya. Karena gini Pak Riko, memang tim dari Advoker itu sebagai pengumpul datanya. Terus kemudian data dari indeks desa itu kita olah mana yang anomali, mana yang itu kita rapiin gitu. Terus kemudian silahkan Mas Hakim atau Mas Tiawan yang kemarin hasil untuk menyampaikan sebenarnya perhitungannya sama Pak dengan kita, cuma kesimpulannya aja yang berbeda gitu. Silakan Mas Hakim atau Mas Tan. Ya Pak, izin Pak. Ya, Mas Tan, file Excel-nya bisa ditampilkan atau Mas Hakim? Saya Pak, Hakim Pak. Oh ya udah Mas Hakim, silakan. Ingin menyampaikan seperti ini aja Pak, karena kan memang data yang diperoleh oleh BPKP mungkin dari Bogor ya Pak. Jadi kan memang kalau kita lihat raw datanya itu kemarin memang masih banyak yang desanya angkanya masih NA ya Pak. Jadi belum ada normalisasi angka. Karena di Permendes 9 juga terkait indeks desa itu jika terdapat angka yang masih anomali masih bisa digunakan angka di tahun sebelumnya. Kan di Permendes 9 ya Pak, kalau nggak salah. Jadi makanya kita normalisasi angkanya kita masukkan ke dalam indeks desa di 2025 dengan indikator yang sama. Nah kemudian yang kedua terkait angka tersebut sebenarnya kita sudah mengusulkan pada sebelum Capmen IKU diterbitkan Pak. Itu ada satu variabel lagi yaitu EBT Pak yang tidak masuk di dalam perhitungan indikator di Capmen. Nah sebenarnya kan yang kita ingin pantau sebenarnya dari cita-citanya Presiden itu kan energi baru dan terbarukannya itu Pak. Makanya di indeks desa kita mengukur EBT, akan tetapi kemarin saat Capmen jadi memang tidak muncul di definisi operasionalnya EBT. Jadi hanya dua variabel yang muncul. Nah, kemudian makanya hitungannya seperti itu Pak. Berarti di dalam perhitungan yang
perhitungan laporan kinerja itu menambahkan dari EBT Pak, EBT-nya. EBT. Ya. Oh, akhirnya jadi rendah. Ya, makanya kita kan di yang pengusulan IKU ini yang sekarang kita coba usulkan lagi masukin satu variabel EBT itu, Pak. Hmm, Padahal dari awal kita mengusulkan itu sebenarnya sudah kita masukkan EBT variabelnya untuk perhitungan. hmm. Oh Untuk gitu yang ya, listrik ya, Pak, khusus listrik ya, Pak. putus listrik. Secara rumus perhitungan yang BPKP sudah benar untuk listrik. Nah, Nanti kita bahas ke IKU yang lain ada yang keliru, Pak. Gitu aja. seperti itu Pak Riko. Oke. Bisa ini nih nggak Pak, dari teman-teman Kemendes ditampilkan aja Iya. kertas Mas. kerja yang realisasi untuk yang masing-masing ini ya, listrik, ekonomi, misalnya kan, kalau misalnya ada keliru ntar biar bisa ini kita diskusikan seperti apa itu kan. Iya. Kok seperti kan kami sih tadi ya hanya berpatokan ke profil IKU, ngambil data dari indeks desa, kemudian tadi kan ketika kami rumuskan kalau yang akses baik ya, baik itu kan berarti kan skornya di atas 4. Iya. Nah ketika ada NA, berarti kan NA itu kan nggak masuk, kita nggak tahu nih apakah itu nilainya di atas 4 atau enggak kan, tapi tetap terhitung nih dari jumlah desa itu, berarti dia NA ini dianggap di bawah 4 nih NA ya, kecuali kalau ini ya yang kita hitung kan nilainya di atas 4 ya, bukan di bawah 4. Iya. Karena kan itu ngomongnya baik. Jadi ketika ada angka-angka 4 sebenarnya yang perlu dipertanyakan angka-angka di atas 4-nya ini yang perlu normalisasi kan. Bukan yang NA seperti itu. Coba kita biar enak perhitungan dari teman-teman Kemendesa seperti apa biar nanti kita diskusikan bersama sih seperti itu. Iya. Silakan. Mas Tan ya Pak bisa menampilkan Pak. Yang perhitungan itu sebenarnya di link lampiran kinerja itu sudah ada hitungannya Pak, laporan kinerja. Mereka beribadah dengan khusyuk dan berdoa dengan hikmat. Apaan nih? Mas Tan lagi ibadah ya Mas. Kembali ini menandai momen penting usai pembatasan ketat selama berminggu-minggu. Selain Masjid Al-Aqsa, gereja Makam Suci, salah satu tempat sakral bagi agama Kristen, juga kembali dibuka. Rombongan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka berdoa secara terbuka, bernyanyi, dan menari di halaman masjid. Mas Tan. Itu Saman buka. Iya, pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebentar Bapak Ibu, ternyata komputernya Mas Tan lagi ada trouble dikit di voice-nya. Nggak apa-apa kok. Silakan. Coba itu Mas Tan. Mas Hakim nggak nyimpen itu ya, nggak nyimpen perhitungan IKU 2025 ya? Iya Pak, kalau saya nyimpennya sudah datanya bersih Pak, belum yang kalau hitungan skornya itu di Mas Tan Pak. Ya Mas Teh. Yang sudah dirata-ratain Pak menurut saya. Terus Tan ya. Ini ya. Coba yang itu Mas Tan yang khusus untuk listrik.
listrik kan ada dua variabel dua indikator ya, Mm-mm. per masing-masing desa itu kan ada yang Coba ke skor ya kalau nggak salah ya, jangan ke tampilan rekap iku provinsi. skor masing-masing mungkin 1 sampai 5 itu. Yang listrik ya Pak? Iya. Klik yang skornya Mas. Nah, skor itu berarti Ini ya. Izin Pak. Untuk Silakan. oh ini nganu ya Mas Tan pakai yang HP sama itu ya. Iya Pak, karena saya nggak bisa sharing juga kalau dari HP Pak. Oh, Yang sekarang kan yang laptopnya audionya mic-nya bermasalah. ya. Silakan. Jadi Pak, yang terkait listrik ya, perhitungannya itu kan diambil dari dari ketersediaan pelayanan listrik sama durasi ditambah dengan EBT, energi baru dan terbarukan. Cuman EBT ini kan di luar dari ini ya, perhitungannya ide, dia dilihat dari keberadaan ada dan tidak. Ada itu di skor 5, tidak ada di skor 1. Sebentar. Nah ini energi baru dan terbarukan, sehingga di total ketiganya dan dibagi 3 sehingga didapatlah nilai untuk skor akses listrik. Nah kira-kira begitu Pak. Jadi tetap ini ya, nilainya 3 ya, istilahnya dijumlahkan tadi ya, ditambah EBT, jumlahnya total berapa dibagi 3 ya, tetap berarti seperti itu Pak Stan ya. Iya betul Pak, seperti itu. Ini untuk akses listrik itu yang terus kalau untuk terkait tadi yang masalah misalnya normalisasi nih terkait NA seperti apa? Nah izin untuk yang normalisasi kan saya lihat dari data yang ada di lampiran Google Drive-nya tuh ini ya, kalau tidak salah ya, datanya ini ya. Tampilannya masih sama dengan yang tadi Mas, yang awal. Oh sebentar. Nah datanya kan ini yang dipakai ya untuk lampiran perhitungan yang dari teman-teman BPKP ya. Nah izin Mas, ini kalau saya cek memang ini datanya masih data awal Ya. Kalau saya perhatikan lebih dalam, kalau tidak salah ini masih data konsinyering ini, karena di sini masih ada anomali yang seharusnya ini bersifat skor dari 1 sampai 5, tapi saya cek ada beberapa yang sifatnya di luar dari itu. Seperti yang ini nih, saya coba cek yang di pendidikan PAUD ini masih ada yang isian mudah dan sangat mudah ya. Tapi kalau misal saya ambil salah satunya,
Nah, skornya yang terketik muda ini dihitung 0. Iya, Seharusnya kan punya nilai tersendiri. Seingat saya pada waktu itu, waktu konsinyering ini, data ini dikembalikan lagi ke masing-masing daerah untuk kembali mereka perbaiki lagi kuesionernya. Untuk oke. mereka tahu udah kembali datanya buat bisa kita hitung kembali. Mm-mm. Itu. Ya, sama sini sih Mas. Kalau sebenarnya kan kalau kita lihat di profil itu kan sebenarnya yang kami rumus itu adalah kita menginventarisir nih desa-desa dengan skor di atas 4, ya kan? Ya. Nah kan, ya di atas 4. Jadi seharusnya kan kayak yang tadi NA kemudian mudah ini kan karena dia tidak terbaca, ya kan? Harusnya kan dia nggak kehitung tuh, ya Ya, kan? betul. Jadi dan anggapannya persentasenya jadi desanya tuh lebih ini lah ya. Kalau kita hanya fokus yang keempat nih, yang keempat aja sudah 91% yang di atas 4 seperti itu. Ya. Saya kalau pikiran saya yang harusnya dinormalisasi adalah skor-skor yang nilainya 4 ke atas itu yang perlu di validasi nih, benar nggak nih? Karena kalau kita lihat tadi akses listrik nih yang di luar EBT aja, misal tadi kan 5 itu banyak ternyata desa-desa yang skornya di atas 4 itu kan secara rata-rata. Tapi nggak tahu ya kalau tadi sudah EBT berarti berkurang tadi ya kalau setelah Ya, EBT ya. betul. Berarti mungkin kalau yang untuk akses listrik ini sebenarnya ini perbedaannya sudah jelas nih. Salah satunya adalah karena ada indikator EBT seharusnya ya, di mana capaiannya tadi mungkin inilah. Ada nggak kalau misalnya yang tadi selain akses listrik, yang indikator tadi yang nggak ada penambahan indikator? Dalam artian antara profil IKU dengan indeks desa sama nih cara ngitungnya. Nggak Ya, ada lagi penambah itu. Coba kita bahas yang itu deh. boleh sebentar. Saya buka ininya, saya lupa link yang file Google Spreadsheet-nya. Sebentar saya cari. Iya. Kelihatan nggak? Jangan manis-manis ya. Iya, delicious. Saya nggak ada link spreadsheet-nya, mohon maaf. Bisa dikirimin tidak ya? Di chat atau Yang gimana? Iya. yang mana? Yang ini ya, yang indeks desa. Yang tadi ditampilin perhitungannya teman-teman dari BKP. Oh, oke, tunggu ya. Aktivitas sosial. Kalau coba ini dulu kalau yang dari aktivitas sosial sama nggak ininya rumusannya? Aktivitas sosial. Aktivitas sosial ya. Aktivitas sosial kan hanya kearifan sosial ya sama frekuensi gotong royong. Aktivitas sosial. Iya. Kalau kita ngeliat ini Yang frekuensi gotong royong ya, bukan? Iya, kearifan sosial dia aktivitasnya ada 2 ini. Kearifan sosial sama frekuensi gotong royong. Benar ya, cuma 2 aja. Ada ini lagi nggak? Kalau di LKJ teman-teman di PDP ada nambah indikator lagi nggak? Setahu saya untuk persentase desa dengan frekuensi gotong royong yang baik mendukung ketahanan iklim itu ada 5 indikator di dalamnya. Indikator kecilnya ya. Total ada 5. Mas Dan, kelihatan kemarin yang berbeda itu yang fasilitas pendukung ekonomi, Mas. Iya Pak, saya nggak ada linknya sih untuk ini. Sebentar, Pak. Pendukung ekonomi itu kelihatannya Itu ada ini tuh, ada 24 indikator tuh yang ekonomi. Iya. Coba. Coba ini deh saya share
Nah ini kan saya contohin ini ya, gimana cara ngitung kami ya. Coba ini ya, karena ini kan. Kalau yang apa tadi, apa tadi kata Pak Mustaqim yang ini ya, yang ekonomi ya. Iya. Ekonomi, saya cek di. Kan pendukung ekonomi kan selisihnya besar banget tuh. Iya. Nah, pendukung ekonomi kan ada pendidikan non formal. Nah, ini kalau apa? Yang ekonomi itu kan ada ini Pak ya. Dari apa? Pendidikan non formal. Nah, ini kan angka-angkanya ini kan satu, kemudian 2, kemudian secara kesimpulan besarnya ada di paling kanan kan. Yang paling besarnya itu adalah nilai 88. Nah ini kan nilainya subdimensi fasilitas mendukung ekonomi Pak Mustaqim ya. Ini kan angka 88 ini diperoleh dari 24 indikator. Ya kan. Nah ini sebenarnya kalau kami ngitung ini, langsung kami ini aja kan, kami copy bawah sampai seluruh penilaian, kemudian kita hitung, ya kan, count if yang apa rata-ratanya kan ini 88 nih, 88 dibagi 24 nanti kan. 88 bagi 24 nanti kan hasilnya bisa 3,67 tuh. Kalau 88 dibagi 4, kemudian bawahnya 60 dibagi bagi 24 ya, sorry. Dibagi 24 sampai kita dapat rata-ratanya. Kemudian barulah nilai rata tadi kita apa? Kita lakukan count if nih. Di rata itu yang di atas 4 ada berapa? Ternyata kalau kita lihat, oh ini salah ini ya, sorry. Hitungan kita ternyata ini. Ini keliru nih ternyata. Nah ini kan enak nih. Berarti N. Oh, oke, benar-benar. Kalau diperbaiki, coba saya ini ya, saya presentasikan hal lain. Oh ya ini Pak Mustaqim. Iya. Ternyata kan ekonomi tadi saya ini salah rumusnya, ya kan? Rumusnya kan ternyata tadi kepentok ke M ya. Iya. Jadi jadi kalau setelah ke N, nah ini kan ini ada 15,12 ya konten ekonomi ya. Iya Pak. Oke. Izin Pak Riko, ya. Ada informasi tambahan. Kalau yang untuk perhitungan di UK2 itu kemarin itu kami masih menghitungnya khusus untuk yang desa maju dan mandiri, ya kan. Tapi kalau seharusnya itu kan semua status ya, baik tertinggal, sangat tertinggal berkembang sampai mandiri, seharusnya kan begitu. Kami pun juga mengakui itu yang menjadi perbaikan, yang makanya di antara perhitungan di UK2 sama UK1, kalau UK2 itu hasil capaiannya statusnya maju mandiri, kalau yang UK1 itu sudah semua status, karena itu menjadi masukan dari inspektorat juga kemarin, seperti itu. Seperti itu ya Mas Hakim, Mas Tan. Iya Pak, kira-kira seperti itu Pak. Siap. Jadi makanya kan seingat yang untuk listrik tadi itu aja ya masalahnya, ada EBT-nya.
Terus kemudian kalau terkait yang ekonomi itu berarti tadi kan salah posisi. Iya. Gitu Ya, salah posisi ini. Kalau yang terkait ini Pak, yang terkait aktivitas sosial itu udah sama ya Mas Tan ya? Yang sosial dari catatan yang kemarin itu kalau di yang cuma status mandiri dan maju itu 51, tapi kalau sudah semua status itu 78,27 hasil perhitungan. Iya. Itu cuma yang menjadi pembeda tadi itu aja Pak, yang terkait ekonomi itu kalau di catatan Bapak kan 97,87, tapi kalau hasil analisa kami yang semua status itu cuma mencapai 15,09%. Oke. Gitu Bapak. Lingkungan Pak Mustaqim biar di apa? Untuk kondisi akses jalan. Jalan ya. Untuk akses jalan itu kan hasil catatan BPKP 97,83. Oh ya. Salah rumus juga nih tadi. Itu juga coba dicek, kelihatannya juga salah ngambil kolomnya yang. Iya, ngambil kolomnya. Terus kemudian Kalau akses jalan berapa Pak? Berdasar hitungan dari teman-teman Kemendesa 18,96 Pak. Itu untuk ini ya, apa? Yang akses jalan ya? Iya. Sebentar. Oh, bukan, maaf. Itu lingkungan kali ya? Akses jalan 74,73. Maaf. Oke. Siap. Maaf. Kemudian untuk layanan komunikasi Pak? Layanan komunikasi catatannya 94,71. Kalau di catatan hasil kami itu 74,45. Itu kalau 5 status. Iya. Kami kemarin sudah atau nanti catatan-catatan ini kami share juga ke Pak Riko untuk boleh, menjadi bahan masukan ya. Iya. Itu kami sudah dan sudah menyantolkan kalau cuma status maju mandiri berbobotnya capaiannya sekian, kalau semua status sekian gitu Pak Riko. Siap. Oh ya Pak Mustaqim, kalau misalnya teman-teman kan kita menghitung LKJ nih, ternyata kalau untuk ekonomi dia hanya menyasar desa-desa dengan status mandiri ataupun maju, itu kita ini ya apa? Dalam artian sudah kita tuangkan juga nggak di dalam LKJ seperti itu atau seperti apa? Itu gini, pada saat tahun 2024 ya kita menyusun draft usulan capaian target 2025, 2026 sampai 2029 itu kami memasukkan perhitungannya itu khusus yang nilai skornya 4 atau sama dengan 4 lebih dari 4 itu yang statusnya maju dan mandiri, tetapi di dalam Capman-nya itu tidak disebutkan, makanya seluruh desa ya. Makanya kami mencoba agak harus menyesuaikan kan kalimat narasi yang di dalam Capman itu kami rubah tuh perhitungan, makanya di dalam kemarin kami mendapatkan catatan-catatan ini, dan ini kami coba memberikan informasi balik gitu loh. Gitu sih Pak. Oke. Terima kasih Pak Mustaqim. Mungkin tadi kan kayak kita tunggu ya catatan dari teman-teman PDP tadi kan, biar ini juga nih pas kita berlaporan kita perbaiki nih angka-angkanya kan. Baik. Sama tadi mungkin kan tadi nih ternyata ada permasalahan, ada perbedaan penghitungan antara profil IQ dengan real di kita kan nyusun LKJ nih. Ada juga nih di satu lain seperti itu. Itu sebenarnya salah satu menjadi catatan kami. Nanti pas ketika kami merekomendasikan kan biar tepat nih merumuskannya, apakah nanti profil IQ itu harusnya direvisi permennya kan, atau seperti apa, atau cukup nanti di penjelasan di setiap
LKJ. Itu nanti coba kami diskusikan di tim untuk terkait rekomendasinya. Yang penting kita tahu nih kondisi teman-teman desa tuh di Kemen Desa seperti apa dalam penghitungan untuk kinerja penghitungan target-target dari perencanaannya, seperti itu sih Pak Mustaqim. Baik Pak Riko atas kesempatannya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Lia atau Mas Ferry? Dari aku cukup aja sih kok. Ya nanti tinggal disesuaikan ya. Tadi ternyata kita juga ada salah hitung juga pakai gitu ya perumusan. Nanti kita sesuaikan di laporan ya. Karena kan kemarin udah ditanggapi apakah gitu. Sebenarnya dari tanggapan tuh nanti kita sampaikan di lampiran karena ini nanti adanya lagi kemarin kan biarpun udah ditandatangani BA-nya tapi nanti lampirannya akan kami sesuaikan dengan tanggapan-tanggapan yang diberikan termasuk tanggapan yang hari ini atas perhitungan ulang kayak gitu Pak. Biarpun kemarin kan yang tanda tangan BA hanya Pak Cece ya, tapi tetap aja nanti kami mintakan ke Pak Cece untuk disampaikan ke masing-masing UK untuk disampaikan hasil pembahasan terakhirnya kayak gitu. Ya, dari aku itu aja kok. Ada yang lain teman-teman? Pak Ferry? Berarti sedikit konfirmasi aja Pak. Berarti memang ada perbedaan perhitungan ya Pak di UK2 sama UK1-nya Pak ya? Karena di UK2 tadi yang hanya memperhitungkan desa maju dan mandiri. Mandiri. Iya Pak. Jadi yang UK2 kan kemarin dari tim pemeriksa ya itu tidak detail sampai ke ini statusnya apa, ternyata karena laporannya tidak disampaikan statusnya itu khusus untuk maju mandiri. Memang jadi di dalam konsep perhitungan capaiannya kami menyusunnya cuma statusnya maju dan mandiri gitu. Setelah akhirnya ya udahlah nggak apa-apa untuk tahun 2025. Sementara itu dulu nanti 2026 kita sesuaikan sesuai dengan Kemen. Dan saya terima kasih sekali dengan hasil aktivitas tahun ini kami kan ada arahan untuk memberikan masukan revisi IKU, narasi maupun capaian target kan ya. Target kan kami harus menyesuaikan juga nih yang kemarin masih rendah, sekarang capaian targetnya 2025 kok udah tinggi, itu kan kami harus menyesuaikan kembali. Kami sangat terima kasih tim dari BPKP juga memberikan advice kepada, akhirnya kan itu menjadi dasar untuk kami melakukan perbaikan juga. Terima kasih tim dari BPKP. Ya Pak, berarti memang itu dan belum tertuang ya Pak itu. Berarti ada perbedaan antara di Kemen profil IKU dengan cara perhitungan di tahun 2025 ini gitu Pak ya. Iya. Mungkin kemudian sama tadi kan ada beberapa perubahan perhitungan kami juga nanti akan kami sesuaikan, terus mungkin nanti ada yang beberapa merubah simpulan dan mungkin ada beberapa yang tetap, karena saya lihat tadi walaupun sudah perhitungannya dibenarkan masih tetap tinggi capaiannya, ada beberapa sih. Itu aja dari kami. Iya Pak. Ya mungkin ada lagi tanggapan? Ini yang dari PDP udah semua ya dibahas tadi ya. Cuma indeks yang listrik, terus jalan, lingkungan apa itu aja ya. Karena kan kemarin banyak ya PDP dari 12 atau berapa emang mayoritas PDP gitu. Nanti kami sampaikan Bu hasil koreksi dan kami udah juga tuangkan di dalam konsep tanggapan ya. Nanti bisa dicek kembali Pak Riko dan tim dari BPKP. Itu yang kami pakainya yang semua status. Jadi dari situ nanti menjadi koreksi bersama. Ya. Nanti minta tolong dijabarkan ya dari yang kemarin ada beberapa yang banyak itu mana yang diterima, mana yang akan kami yang harus perbaiki apakah karena kan tadi juga perhitungan kami yang agak miss ya apa kayak gitu, itu tolong dijabarkan satu-satu karena kemarin kan tanggapan itu yang kami terima dari Pak Cece itu langsung semua ya, nggak per poin-poin dari masing-masing ininya ya.
Nanti mungkin dari PDP bisa minta tolong diinikan. Oh yang ini kami terima akan menyesuaikan atau akan setuju dengan atau konsisten dengan profil IKU. Karena kan tadi kan ada yang tidak sesuai perhitungannya antara profil IKU antara UK2 dengan UK1 kan seperti itu. Terus mungkin yang ini kami sudah benar perhitungan BPKP agak yang ada miss apa seperti itu. Mungkin itu aja Mas Mustaqim untuk ditambahkan. Baik, Bu. Itu aja ya Riko ya, nggak ada lagi ya? Udah cukup. Iya Bu, ada saya. Person ada lagi? Oh, udah Bu. Saya paling Udah. nanti saya cek ulang. Iya, mungkin itu aja ya, Mas Mutakim dan rekan-rekan. Kami tunggu secepatnya agar kami juga bisa segera menyelesaikan laporan. Kami juga biar juga laporan itu bisa kami sampaikan. Nah, untuk informasi mungkin nanti di triwulan 3 Mei, triwulan 3 di bulan Mei minggu ketiga juga kami akan masuk SPIP terkait dengan perencanaan juga. Mungkin nanti akan kami cek ulang lagi apakah target-target apakah gitu udah sesuai dengan kondisi yang ada, apakah gitu ada sudah mencerminkan atau tidak apakah gitu. Mungkin nanti dari masing-masing UK akan dimintakan timnya untuk melihat perencanaan masing-masing UK seperti itu. Mungkin itu aja ya Mas Taki ya. Terima kasih dari Kemendes terutama dari PDP atas kehadirannya, juga teman-teman lain karena kita semua pada WFA nih jadi agenda rapat gitu. Nanti kami ada rapat lagi apa kayak gitu. Mungkin itu aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia, rekan-rekan dari BPKP lainnya. Ya, terima kasih Pak Mustaqim dan teman-teman dari Kementerian Desa bersama PDP. Jangan bosan-bosan Pak ya menerima kajaran kami Pak. Oh, tidak Pak. Kami cuma kalau boleh Pak, kalau terkait tentang perhitungan IKU di Ditjen PDP informasikan ke kami dulu Pak, biar karena yang menghitung untuk berdasarkan basis data indeks desanya kami di sekretariat. Oke, siap. Baik. Mungkin dari kata Bu Lia tadi, mungkin di bulan Mei kan nanti kita ada terkait dengan perencanaan juga. Kita mau lihat juga target-targetnya, apakah sudah diperbaiki tersebut atau belum. Berarti nanti kita langsung ini ya, PDP berarti kaitannya dengan Pak Mustaqim, Pak ya. Siap Pak Riko. Nanti Riko juga kok. Iya biar nyambung, biar nggak ini. Iya betul, harusnya biar agak terus ya. Iya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Tadi Riko nggak buka pakai salam, aku salah. Tapi aku nggak pakai pantun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.